Bagaimana yang kita ketahui, BPS Pertamina pendaftarnya sampai 125.000 orang. Nah, tapi pastilah dari 125.000 orang itu tidak akan semuanya diterima dan kemungkinan kurang dari 1.000 orang yang akan diterima gitu. Nah, jadi apakah 120.000 orang lainnya ini akan pupus harapannya untuk bekerja di Pertamina atau masih ada jalan? Nah, hari ini kita akan berdiskusi dengan Uda Andika Pratama. Ia adalah salah seorang eh, pegawai atau kita nyebutnya perwira kalau di Pertamina, di PT Pertamina Persero sebagai Surface Facilities Engineer. Selamat malam, Uda Andika. Selamat malam, Fahim. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Uda? Alhamdulillah sehat. Nah, Gimana kabar Im? Sehat Im ya? alhamdulillah sehat juga udah. Nih, mohon maaf mengganggu di malam minggunya dah. Santai-santai Im. Sekarang sedang di mana posisi dah? Sekarang posisi di Cirebon Im. Hmm. Cirebon, Di 3 jam dari Jakarta. Oh, 3 jam. Nah, di Cirebon, apakah bekerja di sana atau bagaimana dah? Ya, jadi mungkin sedikit udah koreksi ya. Sudah Boleh dah. bekerja di Pertamina EP, jadi bukan Oke. Persero. Yap. Jadi karena Persero itu ada beberapa holding dan subholding juga. Itu dah. Itu yang bingung kita dah. Iya, karena di awal April kemarin itu ada restruktur organisasi dari Pertamina Persero. Hmm. Jadi untuk anak-anak perusahaan itu dibagi beberapa holding dan beberapa subholding. Nah, ide dari Ibu Nike mungkin untuk mempermudah kontrol di bisnis mereka ya, di bisnisnya Persero. Hmm. Jadi ada hulu, ada hilir. Nah, Oh kalau iya. hulu lebih ke drilling dan observasi well, sumur-sumur produksi dan segala macam. Nah, kebetulan udah berada di under PHE kan, Pertamina Hulu Energi dan Hmm. Pertamina EP. Nah, gitu. Sekarang udah penempatan di zona 7. Jadi kalau dulu Pertamina EP itu dibagi jadi 5 zona, Hmm. 5 aset ya, 1 sampai 5. Dan sekarang aset itu diganti nama dengan zona. Nah, zona 7 itu untuk area Jawa Barat dan base-nya di Cirebon. Jadi semua sumur-sumur minyak lah ya Hmm. di Jawa Barat. Nah, itu under zona 7 yang base office-nya, home office-nya di Cirebon. Hmm. Siap. Itulah itu. Dan Oke. dan oleh sebab itu udah sekarang standby domisili di Cirebon ya dah. Ya, sekarang Nah, domisili di Cirebon. siap dah. Nah, ini nanti mungkin sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih dalam dah, boleh Mhm. dijelaskan dulu dah pekerjaan sehari-hari udah sebagai apa dah di Pertamina EP dah. Pekerjaan sehari-hari, Hmm. aktivitas rutin ya. Iya dah. Dari pagi sampai dari pergi ke kantor dan pulang kantor dah. Ya, sekarang karena pandemi COVID, Hmm. jadi kebijakan dari manajemen itu kita 2 minggu WFH, Hmm. working from home, dan 2 minggu working from office. Jadi 2 minggu kerja di rumah, 2 minggu kerja di kantor, kan. Nah, di sini udah posisi kan sebagai Surface Facilities Engineer. Hmm. Nah, sedikit balik ke awal, kita runut cerita lah historinya Nah, sedikit. iya dah. Jadi Hulu itu, Pertamina Hulu Energi punya anak perusahaan lagi namanya Pertamina EP, Hmm. eksplorasi dan produksi. Nah, untuk eksplorasi artinya itu pekerjaan mulai dari mapping lokasi-lokasi sumur, kemudian melakukan drilling, pengeboran, kemudian hasil dari drilling pengeboran tadi dialirkan ke stasiun-stasiun pengumpul, di mana nanti stasiun pengumpul itu akan menggathering line lah, mengkolek semua hasil-hasil produksi dari masing-masing sumur dan dialirkan ke refinery station. Hmm. Nah, kalau di sini kita refinery station itu yang di Balongan. Oh iya dah. Ada ada kebakaran kemarin kan. Benar dah. Nah, untuk hulu itu secara base-nya, secara main-nya ada namanya subsurface dan ada surface. Nah, kalau subsurface itu dari ground ke bawah, artinya dari permukaan tanah ke bawah Hmm. itu urusannya subsurface. Jadi mulai dari
eh, gimana mapping lokasinya, tanahnya, bebatuannya, Hmm. geologi, geodesi, nah, ilmunya bermain di situ. Hmm. Itu untuk subsurface. Dan untuk yang surface-nya, yang di atas permukaan tanah, nah artinya fasilitas produksi. Nah, begitu minyak atau crude oil itu diangkat ke atas setelah lifting, artinya harus ada pipa untuk menyalurkan, harus ada tangki yang menampung, harus ada pompa kan, harus Hmm. ada yang macam-macam. Nah, tugas sudah di situ sebagai surface facility, artinya semua fasilitas produksi memfasilitasi atau mengakomodir crude oil, gas atau minyak dari sumur itu bisa kita alirkan ke stasiun-stasiun pengumpul. Nah, di situ kita menyambut pekerjaan orang drilling lah. Hmm. Begitu rig-nya selesai, kita siap-siap dengan pipeline kita, dengan flow line kita, atau trunk line kita siap-siap, kita alirkan, kita siapkan tangki, kita siapkan pompa, kalau ada gas kita siapkan kompresor, dan macam-macam. Nah, pekerjaan rutin udah itu terbagi di stage besar lah kalau secara umum ya. Yang pertama planning, merencanakan pekerjaan untuk tahun depan 2022. Nah, kita komunikasi nih dengan orang drilling yang subsurface tadi. Tahun depan mau ngebor di mana aja. Tahun depan itu ngebor di lokasi ada 23 titik. Ya udah, kita mapping 23 titik untuk fasilitas produksinya. Nah, kita mulai planning kan mulai di pertengahan tahun. Kayak di bulan-bulan sekarang nih, ini udah mulai. Nah, pekerjaan kedua adalah mengeksekusi fasilitas produksi, penyiapan lahan, penyiapan alat, pengadaan barang, pembelian, pemasangan, instalasi, commissioning, sampai startup untuk target operasi di tahun ini. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita pekerjaannya di survey facility ini adalah untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi ini banyak nih. Ada dokumentasi internal di internal kita, di internal project sendiri, kemudian di internal zona sendiri, kemudian report ke regional, ke kantor pusat, dan report ke SKK Migas. Nah, karena setiap kegiatan eksekusi yang berjalan, pembangunan fasilitas yang berjalan, itu kan diprogres secara reportnya. Karena di EP sendiri itu pakai stylenya kan cost recovery, bukan cost split. Jadi semua pembiayaan ditanggung oleh negara dan dicas di traktir. Itu bisa dipelajari lah nanti bagi teman-teman yang mau tahu lebih detail ke situ. Nah, kalau harian karena pandemi sekarang, pekerjaan udah tuh lebih banyak online meeting lah ya. Jadi koordinasi dengan lapangan, koordinasi dengan tim engineering, dengan tim SCM supply chain ya, kemudian komunikasi dengan tim sipil, survei, kemudian bagaimana memanage pekerjaan kontrak lah sesuai jalur. Karena di awal tahun kemarin kan kita udah bikin roadmap-nya, udah bikin target-targetnya, pencapaian di triwulan 1, triwulan 2, 3, 4. Nah, harian mungkin di pagi kita monitoring dulu, meeting sebentar, koordinasi. Online ya? Hari ini online. Hari ini mau ngapain, minggu ini mau apa, udah di mapping pekerjaannya, di mapping orangnya, alatnya, toolsnya, areanya, semacam, udah start. Dan kemudian siang kita meeting internal dengan manajemen untuk pelaporan-pelaporan, itu di hari Senin lah ya. Nanti sorenya kita koordinasi dengan tim-tim project yang ada di lapangan terkait isu-isu yang sedang berlangsung sekarang. Nah, itu kan butuh advice dari engineer untuk troubleshooting lah gitu ya. Karena dimanapun kita sebagai engineer adalah solving problem lah kan gitu. Jadi kalau jadi engineer jangan takut sama masalah kan. Kalau nggak ada masalah kita nggak ada kerjaan jadi. Iya benar. Ya kita memastikan apa yang udah kita desain di awal tahun
Itu yang bisa berjalan sesuai dengan desain kita di lapangan. Hmm. In case konstruksi punya trouble, punya masalah, mereka pasti akan konsultasi dengan tim engineering. Jadi kita standby lah. Mhm. Nah, itulah rutinitas harian seperti itulah yang Siap dah. untuk harian. Kalau, tadi kan udah menyebutkan ya surface facilities engineer ini kan, pekerjaannya, ya menyambut, output dari drilling bagian subsurface ya udah ya. Tapi Ya, nah itu betul. kan maksudnya kan kedengarannya itu pekerjaan yang dilakukan di lapangan begitu kan dah. Nah tapi Betul. apakah gimana dah bisa bekerja secara online seperti sekarang begitu dah? Untuk kondisi pandemi ini, Mhm. eee, gimana ya, frankly speaking ini agak Mhm. susah ini karena, Oh, pekerjaan lapangan mhm, nggak mungkin kita lakukan secara virtual. iya dah. Harus ada kontak personil di lapangan, alat berat, operasional, jalan segala macam. Mhm, Yang paling mungkin dan paling bisa kita lakukan adalah peningkatan protokol kesehatan yang double. mmm, Jadi kita bikin lockdown lah itu lokasi. Jadi di tim project kita bikin sistem on off-nya 2 minggu 2 minggu. Selama 2 minggu orang kita assign di lokasi itu tidak boleh keluar dari lokasi tersebut. oh iya iya, Nah, kalau mhm, dia sudah 2 minggu onsite, mhm, mau off, artinya mereka harus karantina dulu 3 hari, habis itu PCR. mhm, Jika hasilnya negatif, baru boleh berkumpul dengan keluarga mereka gitu. oh, Cuma kalau hasilnya positif ya mereka tetap iya, harus di di karantina ya. mhm, Nah, setelah off mau kembali onsite, nah itu karantina lagi 3 hari, PCR. Ke hasilnya negatif baru onsite lagi. mmm, Dan nggak boleh keluar dari lokasi. Nah, mhm, seperti itulah cara kita iya, memaintain agar pekerjaan tetap berlangsung gitu. mhm. Cuma cost-nya memang tinggi di Nah situ itu dia, karena ada cost untuk karantina, ada cost untuk PCR mhm, dan macam-macam mmm, risikonya di situ. iya siap dah, tapi ya yang utama tadi menjaga keselamatan tadi ya deh, dari terpapar COVID-19 ya deh? Ya, Mhm. betul. Nah, eee, ya, berarti seperti udah sampaikan tadi bahwa, memang full bekerja virtual memang susah begitu ya, dan maksudnya apalagi untuk pekerjaan yang memang, realnya itu di lapangan begitu ya, ya. Nah, Betul, dan betul. disiasati dengan protokol kesehatan yang ketat begitu ya, Dah. Nah, Hmm. udah. Nah ini, menyambung dengan tema diskusi kita pada malam hari ini dah. Eee Karena ya dari banyaknya yang ya kita tidak mendoakan gagal ya tidak gitu dah, tapi kemungkinan begitu kan kalau kita bicara statistik ya pasti banyak yang akan, yang diterima di Pertamina pasti akan sedikit melalui jalur BPS gitu dah. Nah, ini supaya teman-teman bisa bisa menangkap, pengalaman yang udah alami begitu, gimana cara masuk Pertamina melalui jalur experience? Nah,